kubur yang tak pernah tenang. Malam itu, langit di desa Karangjati gelap pekat. Awan tebal menggantung berat, menutupi cahaya bulan. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah dan bunga melati layu dari pemakaman desa yang terletak di pinggir hutan bambu. Sebuah pemakaman tua dengan batu nisan yang sebagian sudah tertutup lumut berdiri sunyi di sana. Namun, malam itu bukan malam biasa. Di sebuah rumah kecil di ujung desa, Pak Warji duduk di teras sambil menyeruput kopi pahit. Ia adalah penjaga makam Karangjati, pekerjaan yang sudah ia lakoni lebih dari 20 tahun. Namun sejak 2 minggu terakhir, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Pak Warji!" Suara pelan memanggil dari balik pagar. Warji menoleh. Seorang pemuda berdiri dengan wajah pucat. Bagus. Ada apa malam-malam gini?" tanya Warji. "Pak, saya baru pulang dari rumah paman. Tadi saya lewat dekat makam. Saya lihat, kayak ada yang berdiri di salah satu pusara. Tinggi, putih, kepalanya terikat kain." Suara Bagus gemetar. Warji membeku. Ia tidak langsung menjawab, hanya mengangguk pelan. "Itu yang ketiga kali orang lihat sosok di makam dalam seminggu ini," gumamnya lirih. Bagus makin panik. "Pak, itu pocong ya?" Warji tak menjawab, tapi wajahnya cukup menjelaskan. 2 minggu sebelumnya, seorang pemuda bernama Darto dikuburkan di Karangjati. Ia meninggal secara tragis kecelakaan tunggal saat naik motor di tengah malam, usai mencuri di rumah seorang tetua desa. Banyak yang bilang kematian Darto adalah balasan, tapi yang mengejutkan, jenazah Darto sempat menghilang dari rumah duka sebelum akhirnya ditemukan kembali di kebun belakang, dengan tali pocong masih terikat. Desas-desus pun muncul. Konon, arwah Darto menolak mati. Ia dendam karena jenazahnya dipermalukan, dan kini makamnya menjadi sumber teror. Malam teror pertama. Malam berikutnya, suara tangisan lirih terdengar dari arah pemakaman. Warga yang rumahnya dekat langsung menutup jendela, mematikan lampu, dan membacakan ayat-ayat suci. Suara itu bukan tangisan manusia biasa. Suaranya serak, seperti dari tenggorokan yang kering. Kadang terdengar suara tanah digali, kadang bunyi seperti sesuatu melompat-lompat. Dung, dung, dung. Esok paginya, Pak Warji mendatangi makam Darto. Ia terkejut gundukan tanah di atas pusara Darto tampak tergali sebagian. Nisan bergeser, bahkan ada bekas kaki seperti loncatan di sekelilingnya. "Ya Allah, ini beneran bangkit," bisik Warji. Ia segera menaburkan garam dan bunga 7 rupa, mencoba menenangkan roh, tapi hatinya tahu itu tak akan cukup. Makhluk itu menampakkan diri. Malam Jumat Kliwon, kejadian paling mengerikan terjadi. Seorang ibu muda bernama Sarti yang sedang menyusui anaknya melihat sesuatu melompat di halaman. Ketika ia mengintip dari jendela, tubuhnya langsung lemas. Di bawah pohon mangga sesuatu berdiri. Sosok itu dibalut kain kafan kusam. Tubuhnya membusuk, namun matanya menyala merah menyala. Ia tidak berdiri. Ia mengambang. Tali pocong di kepalanya belum dilepas, dan ia menatap langsung ke arah Sarti. Sarti menjerit histeris. Warga berdatangan. Tapi sosok itu sudah lenyap. Hanya tersisa jejak loncatan dan bau anyir darah di rerumputan. Teror meningkat. Hari-hari berikutnya, warga mulai jatuh sakit. Beberapa mengalami mimpi buruk berulang bertemu sosok pocong yang menggantung terbalik, menjerit dan minta tolong. Beberapa lagi melihat pocong muncul di cermin atau berdiri di sudut kamar tengah malam. Pak Lurah akhirnya memanggil seorang dukun tua dari desa sebelah, Mbah Kromo. Dukun itu datang malam hari, membawa dupa dan kendi tanah. Di depan makam Darto, ia duduk bersila, membacakan mantra dan membakar kemenyan. Tiba-tiba angin berhenti, dupa padam, udara menjadi dingin. "Dia belum diterima bumi," gumam Mbah Kromo. Arwahnya tersangkut karena tali pocong belum dilepas tepat waktu, dan ada dendam dalam kematiannya. Semua terdiam. "Kita harus buka kembali kuburnya dan melepas tali itu, atau dia akan terus bangkit," lanjutnya. Penggalian kubur. 3 malam kemudian, prosesi penggalian dilakukan. Beberapa warga menemani Mbah Kromo dan Pak Warji. Suasana mencekam, lampu minyak diletakkan mengelilingi makam. Tanah digali. Semakin dalam, aroma busuk mulai tercium. Hingga akhirnya,
papan kayu jenazah terlihat. Mbah Kromo membuka peti. Wajah semua yang hadir memucat. Tubuh Darto masih utuh namun matanya terbuka, menatap ke atas, seolah masih hidup. Dan benar saja, tali di kepalanya masih terikat. Dengan tangan gemetar, Mbah Kromo membuka ikatan tali. Begitu ikatan terlepas, tanah di sekeliling mengguncang, lampu minyak padam serentak. Dari kejauhan, terdengar jeritan melengking seperti jeritan dari dunia lain. Dendam yang belum usai, mereka mengira semuanya sudah berakhir. Namun malam itu mimpi buruk datang kembali. Pak Warji bermimpi Darto berdiri di depan rumahnya dengan wajah hancur, mata putih dan suara berat, "Aku belum selesai." Esok paginya, Warji ditemukan meninggal di kursi depan rumah. Mulutnya menganga, matanya terbuka lebar. Di tangannya tergenggam tali pocong. Warga panik. Mereka sadar, arwah Darto bukan hanya marah karena tali pocong, tapi karena dendam yang belum tuntas. Masa lalu terungkap. Dari penelusuran Mbah Kromo dan warga, terungkap fakta mengejutkan. Ternyata, Darto tidak sekadar pencuri. Ia pernah dipukuli hingga babak belur oleh beberapa warga karena ketahuan mencuri ayam tanpa bukti. Salah satu yang paling bengis memukul adalah Pak Seno, tokoh masyarakat yang dihormati. Saat Darto meminta ampun, tak ada yang peduli. Malam itu Darto dipaksa mengaku dan diusir. 2 hari kemudian ia ditemukan tewas. Arwahnya gentayangan karena kematiannya bukan kecelakaan, melainkan akibat perlakuan kejam yang diterimanya. Malam terakhir, malam itu, Mbah Kromo memimpin ritual pemanggilan arwah. Ia membawa sesaji dan membaca mantra di pemakaman. "Darto, jika kau belum tenang, tunjukkan apa yang kau mau." Udara membeku. Tiba-tiba asap dupa berubah menjadi wajah Darto, melolong pilu. "Aku dibunuh, aku dipukul. Mereka tertawa saat aku kesakitan." Mbah Kromo menangis. "Siapa yang kau inginkan menebusnya?" Asap membentuk nama. "Seno." Warga terdiam. Pak Seno berdiri pucat, tubuhnya gemetar. "Maafkan aku hanya ikut-ikutan," gumamnya. Asap mendekat, membentuk pocong Darto yang melayang menatap langsung pada Pak Seno. Dalam sekejap, tubuh Pak Seno terlempar ke tanah. Matanya terbelalak, menggigil hebat. Ia meracau tidak karuan. "Aku lihat dia menghisap rohku. Ampun, ampun." Beberapa warga memegangi tubuhnya yang kejang. Namun terlambat. Pak Seno meninggal malam itu dengan wajah menghitam, mulut berbusa. Akhir dari teror. Setelah kematian Pak Seno, teror di desa Karangjati perlahan mereda. Tidak ada lagi pocong melompat, tidak ada jeritan di malam hari. Pemakaman menjadi tenang kembali. Namun, setiap malam Jumat Kliwon, Pak Warji dan Pak Seno dikenang dalam doa. Dan makam Darto kini dikelilingi pagar kecil dengan lampu minyak menyala tiap malam, sebagai pengingat bahwa dendam arwah tak pernah bisa ditutup hanya dengan tanah dan nisan. Dan mereka yang tinggal dekat pemakaman tahu, jika malam terlalu sunyi dan angin berhenti berhembus, lebih baik jangan menatap ke arah pohon bambu, karena dari sana terkadang terlihat kain putih melompat-lompat.